Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita masih tetap di produksi ya, di budidaya pisang ya. Kita yang diceritakan tentang budidaya pisang, termasuk sambungan kemarin ya, teman-teman. Sekarang ini kita untuk tutorialnya cara membuang ontong pisang ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini kalau sudah begini itu dibuang ya, kurang satu lagi dibuang ontongnya. Karena tapi jangan lupa dulu teman-teman ya, subscribe, komen, dan share, dan tombol loncengnya ya, supaya besok bisa ketemu video kita lagi, karena video kita selalu akses setiap hari, dan supaya channel kita berkembang teman-teman ya. Jadi untuk YouTube Wiratadaya ini bidang pertanian teman-teman ya. Jadi apapun seandainya teman-teman ada yang kurang paham, dicek di deskripsi ya, di deskripsi ada, nanti bisa kalian cek supaya tahu ke tata cara untuk budidaya pertanian, misalkan pisang, sawit, dan karet, dan palawija ya, itu semua ada teman-teman. Udah kita siapkan ya untuk produk-produk yang akan kita terjemahkan ke masyarakat pertanian ini, semua sudah ada ya. Ya, jadi kita nggak usah kita perlu buku yang mahal-mahal teman-teman. Kita perlu lihat YouTube aja, nonton YouTube aja. Insya Allah kita paham di pertanian ya. Apalagi YouTube kita ini bidangnya pertanian teman-teman ya. Setiap hari cuman ceritakan pertanian, nggak ada lainnya setiap hari ya. Nah itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman tani semua, khususnya yang petani pemula maupun yang belum pernah tani sama sekali, karena ada teman-teman ya, banyak yang seusia saya hidupnya di kampung nggak tani itu banyak teman-teman. Itu yang duitnya banyak, tapi kalau yang duitnya nggak ada ya tani kayak saya pastinya. Nah itu ya. Jadi teman-teman, kalau mau tani budidaya apapun, terutama kita yakini dan kita tekuni. Nah, ini tentang pisang dulu ya, tentang pisang. Kalau pisang seperti ini teman-teman, kalau kita tekuni, contohnya begini nih, kita tekuni. Ini pisang umur 1,5 tahun teman-teman. Ini sudah berapa kali panen ini? 1,5 tahun ya. Nah, setelah awal dari tanam sampai panen pertama, dulu ini 8 bulan teman-teman. Pisang-pisang ini 8 bulan. Setelah 8 bulan itu kita tiap 2 minggu kita panen. Tiap 2 minggu panen. Tapi bukan merata teman-teman. Namanya kita nanam itu ya, ada yang barisan ini, ada yang tua, ada yang belum. Jadi yang belum ini dipanen minggu depan kan gitu. Jadi cara kerjanya itu kalau pertanian pisang ini kayak sawit. Mana yang sudah tua itu yang kita panen dulu. Yang belum tua kita minggu depan lagi gitu ya. Itu caranya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang petani masih belajar ya, jangan khawatir kalau pisang tidak laku ya. Seandainya teman-teman ada berita pisang yang nggak payu, kabari saya. Insya Allah saya membawa tengkulak ke tempat kalian ya. Khususnya di Kalimantan loh teman-teman. Kalau di Jawa itu lain, bukan jangkauan kita ya. Jangkauan kita seputaran Kalimantan Timur teman-teman ya, jangkauan kita. Cuman kalau nonton video saya, biar orang luar negeri, biar orang Jawa, Sulawesi itu nggak masalah teman-teman. Monggo, yang penting membantu nonton itu udah terima kasih teman-teman ya, supaya channel kita berkembang ya. Cuman kalau menjualkan pisang yang nggak laku, kalau di luar Jawa kita, kalau di Jawa atau di Sulawesi saya nggak sanggup. Tapi kalau seputaran Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, insya Allah masih bisa nyambung teman-teman. Itu ya, karena kita lintas perdagangan ini, pemasaran hasil tani. Sementara kalau di daerah saya ini ada 2 kota ini teman-teman, ada 2 provinsi ini, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Ini perdagangan kita teman-teman ya. Jadi untuk memasarkan hasil tani di Banjarmasin sama di Balikpapan. Nah, itu yang di kota besar. Yang kota kecil-kecil termasuk di Batu Licin maupun di Pasir, Grogot,
Itu yang di kota kecil-kecil teman-teman ya. Jadi kalau kita di atas 2 mobil atau 3 mobil, larinya ke Banjar atau Balikpapan atau ke Samarinda teman-teman ya. Jadi teman-teman tani jangan khawatir masalah budidaya pisang, jangan khawatir tidak laku ya, jangan khawatir tidak dibeli orang. Di sini pisang apapun laku, termasuk pisang tales itu lumayan harganya ya. Pisang tales ini kalau di sini posisi tales itu pisang tales sekitar 5.000 teman-teman, 5.000 atau 4.000 gitu loh di petani ya. Karena kalau kita harga itu yang paham tengkulak, karena kita penjual ya, penjual itu karena pisang kita nggak ada pisang tales, adanya Ambon, Raja, dan Kepok ya, itu adanya. Jadi makanya kita yang tales tadi kurang paham. Kalau di daerah Kalsel itu rata-rata 5.000 dari petani teman-teman. Jadi teman tani itu jangan diragukan lagi ya kalau untuk pertanian pisang, karena budidaya pisang ini lebih mudah, perawatannya mudah, modalnya mudah teman-teman. Yang penting kita siapkan lahan, udah kayak begini ini teman-teman. Sudah yang kecil-kecil ini tanaman susulan teman-teman ini. Karena kemarin terlalu jarang, ini kita kasih susulan 2 baris, ini 1 gang, ini kita kasih 2 baris susulan. Nah kalau sudah begini teman-teman, ini 5 bulan lagi sudah panen ini. 5 bulan lagi ini sudah panen kalau yang begini ya. Nah kalau yang begini sini ini model ya ini. Nah model begini tuh 5 bulan udah panen semua yang kayak ini. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian jangan bosen-bosen kalau saya menceritakan tentang budidaya pisang. Nah itu ya. Jadi kalau budidaya pisang ini kita tekuni, insya Allah teman-teman akan selalu tidak kekurangan kita ya, tidak kekurangan. Nah yang penting kita, karena kita hidup di Indonesia ini teman-teman, yang penting itu kita sehat, cukup makan, keluarga sehat, rukun, damai, aman teman-teman. Kita nggak perlu terlalu ambisi yang sekian-sekian, itu nggak perlu kita ya. Karena kalau usia sudah tua kayak saya ini, utamakan kesehatan dan ketentreman ya. Kita uang banyak kalau pikiran kita semrawut itu kurang pas teman-teman. Walaupun kita hanya petani pisang, tapi pikiran kita adem ayem, badan kita sehat, anak cucu rukun, aman teman-teman ya. Itu cara kunci hidup untuk zaman sekarang teman-teman. Karena zaman kemajuan ini teman-teman, kita saingannya besar teman-teman, biaya hidup kita besar. Tapi kalau kita ngikuti gaya hidupnya yang zaman sekarang, yang orang muda, yang orang pintar cari duit, kita kalah ya. Tapi kalau gaya hidup kita gaya hidupnya orang tua, kita syukuri apa adanya, sambil berdoa, sambil supaya sehat, insya Allah kita akan selalu konsisten bekerja semampu kita. Itu teman-teman ya. Nah, nggak usah pakai target kita teman-teman. Targetnya konsisten aja dalam setiap hari. Kalau kita targetnya sudah setiap hari kerja konsisten, insya Allah hasilnya konsisten juga teman-teman ya. Itu cara kerja untuk petani ya. Nah, petani ini karena nggak boleh terlalu cari cari pinjaman sana sini untuk modal ini, jangan teman-teman ya. Karena ya kalau harga nanti pas kita pinjam modal, harganya nggak pas, terus kita tekor ya, jadi sakit kepala, akhirnya kita cepat tua. Nah itu teman-teman ya, cara gaya hidup itu ya. Gaya hidup sederhana tapi pasti. Itu petani ya teman-teman ya, khususnya yang tidak punya pekerjaan di pemerintahan maupun perusahaan. Nah jangan dihemat tenaga teman-teman. Selama masih sehat, kita berusaha walaupun sedikit setiap hari konsisten bekerja. Itu caranya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.